Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Asfidatul Fitria, NIM 211105010028 dari kelas Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Pengertian tabungan dalam ekonomi Islam. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. Akan tetapi dapat ditarik dengan cek, biljet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu tabungan wadiah, yang kedua yaitu tabungan mudharabah. Yang pertama yaitu tabungan wadiah. Apa sih tabungan wadiah itu? Tabungan wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak penitip atau yang disebut muaddi ke pihak penyimpan atau mustauda, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja muaddi mengkehendakinya. Nah, tabungan yang berakad wadiah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wadiah yad amanah dan yang kedua yaitu wadiah yad damanah. Wadiah yad amanah adalah pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tersebut sampai diambil kembali oleh nasabah penitip. Sedangkan wadiah yad damanah yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Yang kedua yaitu tabungan mudharabah. Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana atau sohibul mal dengan pengusaha atau mudharib untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengertian investasi dalam ekonomi Islam. Investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang. Investasi menurut Islam merupakan penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu investasi langsung dan yang kedua yaitu investasi tidak langsung. Nah, investasi langsung itu seperti berwirausaha atau mengelola usaha sendiri pada sektor real. Sedangkan investasi tidak langsung yaitu atau yang disebut investasi pada sektor non-real seperti investasi di perbankan syariah atau deposito dan pasar modal syariah. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi seseorang memilih menabung dan berinvestasi. Faktor yang mempengaruhi seseorang memilih menabung yaitu satu, kekayaan yang dimiliki, yang kedua yaitu sikap berhemat, yang ketiga yaitu keadaan perekonomian, yang keempat yaitu distribusi pendapatan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan investasi adalah yang pertama yaitu mendapatkan laba atau keuntungan. Pada dasarnya, seseorang yang melakukan investasi mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya dari uang atau kekayaan yang ditanamkan dalam suatu usaha sesuai dengan ekspektasi. Hal tersebut sudah menjadi kelaziman umum dalam setiap investasi yang dalam istilah ekonominya disebut rational people yang mengkonsumsikan setiap orang yang rasional
akan bertindak sesuai insentif keuntungan yang telah mereka hitung. Yang kedua yaitu jaminan kondisi masa depan. Pada umumnya, setiap orang ingin mempunyai umur yang panjang, dengan kondisi lebih terjamin untuk diri sendiri dan keluarga, serta dapat menikmati hidup tanpa harus kerja keras sepanjang waktu. Yang ketiga yaitu lindungi nilai. Dalam dunia keuangan, perlindungan nilai diartikan sebagai suatu investasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atau investasi atas investasi lain. Yang keempat yaitu passive income. Seseorang dapat merencanakan dirinya seolah-olah mendapatkan uang pensiun di hari tuanya dengan berinvestasi di waktu usia produktif. Setiap orang tersebut mendapatkan hasilnya secara berkala atau bertahap dan terus-menerus dengan melakukan passive income. Yang kelima yaitu perencanaan mewujudkan keinginan. Setiap manusia memiliki yang namanya angan-angan, cita-cita, dan harapan. Yang dimaksud dengan angan-angan adalah sesuatu keinginan yang diharapkan namun tidak mungkin terrealisasi atau terwujud karena tidak dibarengi atau dimulai dengan suatu pekerjaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah dalam berucap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.